berkunjung ke Pondok Al-Irsyad Tengaran. Masya Allah, ini sekolah idaman sebenarnya nih. Oh, ini ruang kelasnya 2 lantai, ini 3 lantai, di belakangnya 3 lantai. ini madrasah aliyah ya, setingkat SMA berarti. SD, SMP, SMA sudah akreditasi A ini. Jadi penyamaan dengan Universitas Islam Madinah ya. Setiap tahun rata-rata berapa Ustaz kalau terima di Universitas Islam Madinah? Ya, kisaran 30. Ini kompleks sekolah Madrasah Aliyah. Ini kompleks sekolah Madrasah aliyah. Kalau ke aliyah itu harus sanawiyah di sini atau boleh harus. dari, tapi syaratnya lulusan pesantren? Harus. Tidak harus. Tidak harus. Maksudnya Misalnya meskipun dia lulusan pesantren, kalau mau masuk Aliyah sini tetap harus matrikulasi 1 tahun. matrikulasi 1 tahun. Kalau dia lulusan SMP umum? Sama saja. Nah, bisa. Jadi bukan harus dari Tidak SMP harus. yang Yang pesantren. penting lulus ujian Al-Quran, tes potensi akademik dan psikologi. Untuk kamar-kamarnya. Harus setiap hari bahasa Arab Ustaz? Harus Tad. Kalau Di enggak, dalam asrama? iya, semuanya di mana-mana. Di mana-mana. Full Arabic. Arabic. Kalau di S full Jawa. Seat untuk yang aliyah? Ini untuk semuanya Tad. Untuk umum ya? Ini menampung 2.500 jemaah. Masya 2 lantai. 2.500 jemaah. Bawa berkah. Lantai 1 dapur saja. Dapur dan ruang lantai 2 makan. ruang makan. Iya, lantai 2 ruang makan, lantai 3 perpustakaan dan ruang pertemuan. Oh, maktabah sama ruang pertemuan. Iya. Maktabahnya nanti 520 meter. Maktabah 520 meter. Iya. Sistemnya catering atau ada yang masak di sini, Ustaz? Ada yang masak saat kita mendatangkan chef. 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 Masya Allah. Ini gedung asrama MTS. Ini sanawiyahnya ya? Iya. Ini Putri MTS sama MA. MTS dan MA. Iya. Ini jumlahnya 420 Zat. 420 santri saat sekarang ya? Iya. Ini perkantoran, lantai 2 klinik, lantai 3 sementara masih kosong. Gornya itu mana Pak ya? Itu. Ini kakak Mbak ini siapa dulu? Ini kekangkatan anak SMA ini Mas. Kiri, sebelah kiri kolam renang. Wah, belum diisi, Vi. Besok Kuras itu Mbak. Lagi dikuras itu. Lagu lah di juga iso. Ini asrama, sekolahnya di depan sana yang tempat mobil parkir itu. menit paling. Udah bisa antri. Untuk ditarbiyah, dibimbing dan dididik di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kenalan ya. Nah, di awal video kami bersama Ustadz Ujang, Mudir Pesantren Al-Irsyad ya, Tengaran, dan beliau jelaskan keadaan pesantren Al-Irsyad seperti apa, cara pembelajaran seperti apa, keadaan asrama, ya, sampai beliau tunjukkan kami di mana pembelajaran putra-putri, MTW, dan yang kelas lanjutannya. Alhamdulillah kami tertarik di situ. Setelah itu kami membawa putra kami berkunjung ke Tengaran. Kemudian Roevi tertarik untuk belajar di sana. Dan kami daftarkan putra kami dan di akhir tahun 2022 diterima. Kemudian di 2023, Juli 2023, kami mengantarkan Roevi ke pondok tersebut. Dan alhamdulillah ya dia sudah mulai betah di sana. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kami menyekolahkan anak kami di pesantren Al-Irsyad Tengaran? Yang pertama karena rekam jejaknya yang sudah dikenal dari dahulu, yaitu sejak tahun 1989 dan tahun 1990-an itu mendapatkan muadalah, yaitu pengakuan dari Universitas Islam Madinah, sehingga kurikulumnya pun diakui dari Universitas Islam Madinah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, para pengajarnya ya juga pengajaran berkualitas dan mudirnya juga demikian. Di antara buktinya kita lihat hasil dari didikan dari Al-Irsyad selalu jadi prioritas untuk masuk di Universitas Islam Madinah dan beberapa universitas di Timur Tengah.
Kemudian yang ketiga, hasilnya bisa kita lihat dari ustadz-ustadz yang memang kita lihat berdakwah di negeri ini, di Indonesia. Para doktor yang lulus dari Universitas Al-Madinah rata-rata juga sebagiannya adalah lulusan dari pesantren Al-Irsyad. Di antaranya bisa lihat Dr. Arifin Badri dan beberapa dokter yang lainnya yang ada di STDI Jember. Kita bisa lihat kualitas mereka dari sisi keilmuan. Nah, itulah jadi sebab kami mendaftarkan putra kami di Pondok Pesantren Al-Irsyad. Kalau dia bertanya, wah mahal banget nih Pondok Pesantren Al-Irsyad nih, kenapa nggak cari yang murah saja, yang sesuai kemampuan? Iya, bagi yang punya keterbatasan dalam hal membiayai anak sekolah, ya silakan cari pesantren yang lainnya yang juga punya kualitas yang sama, dan juga bahkan ada yang membuka gratis sebagaimana pesantren kami di Darussolin Gunung Kidul ya. Terus yang kedua, ya yang namanya pendidikan itu ya layaknya kita tanam amal jariah untuk anak kita sendiri. Jadi tidak percuma jika kita keluarkan biaya besar untuk itu ya. Jadi tidak sia-sia. Maka ini jadi alasan kami ya, pokoknya walaupun dikira itu mahal ya, tapi dari sisi hasilnya nanti kita tidak bisa bandingkan dengan biaya yang kita keluarkan, karena guru-guru memberikan ilmu yang luar biasa, yang tentu ilmu ini jadi bekal diri anak kami, kemudian nantinya punya manfaat ke depan. Di samping juga ya mending kita menjaga anak kita dengan memberi lingkungan yang baik daripada kita bebasin di lingkungan yang rusak, apalagi anak-anak di tingkatan SMP ya yang baru beranjak dewasa ya. Maka dengan lingkungan ini mudah-mudahan itu terbayarkan, dengan biaya tersebut bisa menggantikan lingkungan dia dan kesolehan dia, itu yang nanti akhirnya jadi timbal balik. Maka jangan khawatir dengan biaya tersebut, karena nanti Allah yang ganti rezeki kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan ingatlah, apa saja yang engkau infakkan maka ingat Allah yang mengganti ya. Semoga Allah menjadikan anak kita anak-anak soleh soleha, kemudian menjadikan qurrata ayun. Ayo pilih sekolah yang terbaik untuk anak kita. Semoga Allah menjaga anak kita dalam kebaikan dan terus diberikan istiqomah dan juga menjadi amal jariah bagi kita. Allah yabarik fi.